Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Alfani Maslahah, CGP Angkatan 7 dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi yakni tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah cemas. Sebelum mengetahui isi materi modul ini, saya khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mempelajari modul ini. 3. Senang. Saya merasa senang dapat mempraktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang mampu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam proses supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kemantapan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisa tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang
tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah pada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Bagian 3, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala atau pengawas melakukan observasi kelas saja tanpa ada kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas memberi nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan seperti ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama, modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Sumber dari Novriati Suci, penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik. Diakses pada Rabu 29 Maret 2023. Terima kasih atas perhatiannya. CKB Angkatan 7 bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.